Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Tuslaila Salim, dalam mata kuliah Proses Bisnis CI. Kita kembali ke pertemuan 4, yaitu analisis proses bisnis. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu bisnis, pelaku bisnis, dan jenis-jenis bisnis tersebut. Sekarang kita melihat ke proses bisnisnya. Proses bisnis adalah serangkaian strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai target konkretnya perusahaan tersebut. Manajemen proses bisnis akan menghasilkan suatu produk serta kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan tujuan perusahaan tersebut. Proses bisnis merupakan instrumen kunci bagi orang yang mengorganisir aktivitas bisnis dan meningkatkan pemahaman dari hubungan timbal balik mereka, yaitu antara pemilik, proses bisnisnya, dan konsumen sehingga menghasilkan suatu produk yang diinginkan. Nah, di sini kita lihat beberapa definisi dari pakar ya terkait dengan proses bisnis. Definisi yang pertama adalah suatu proses bisnis terdiri dari satu set aktivitas yang dilakukan dikoordinasi di dalam suatu lingkungan teknik dan organisatoris. Aktivitas ini secara bersama-sama mewujudkan suatu tujuan bisnis. Masing-masing proses bisnis ditetapkan oleh organisasi tunggal, tetapi mungkin saling berhubungan dengan proses bisnis yang dilakukan kerjasama dengan organisasi lain. Definisi kedua menyatakan bahwa manajemen proses bisnis meliputi konsep, metode, dan teknik untuk mendukung desain, administrasi, konfigurasi, pengundangan, dan analisa proses bisnis. Dan definisi ketiga di sini, suatu sistem manajemen proses bisnis adalah suatu perangkat lunak umum sistem yang dikemudikan oleh penyajian proses tegas atau eksplisit untuk mengkoordinir pengundangan dan peraturan proses bisnis. Dan untuk definisi yang keempat, di sini menyatakan bahwa suatu model proses bisnis terdiri dari set model aktivitas dan batasan pelaksanaan antara mereka atau pelaku bisnis yang ada di dalamnya. Suatu kejadian proses bisnis menghadirkan suatu kasus kuat dalam bisnis yang secara operasional dari suatu perusahaan atau organisasi yang terdiri dari kejadian aktivitas bisnis. Masing-masing model proses bisnis bertindak sebagai suatu cetak biru untuk seperangkat kejadian proses bisnis dan masing-masing model aktivitas bertindak sebagai suatu cetak biru untuk satu set kejadian aktivitas bisnis. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi alasan utama mengapa kita harus melakukan analisa dan desain proses bisnis. Ini kalau menurut Paul Herman ada 3 kemungkinan yang menjadi alasan utama kenapa kita harus menganalisis proses bisnis tersebut. Yang pertama adalah krisis ekonomi, di mana krisis ekonomi ini merupakan kondisi keadaan perusahaan yang tidak baik-baik saja. Hal ini bisa jadi karena adanya faktor internal maupun eksternal. Maka solusi yang tepat adalah dengan mengefisiensikan kondisi perusahaan dengan cara berhemat. Alasan yang kedua yaitu adanya era ekspansi, di mana di sini ditandai dengan adanya competitive advance. Competitive advance merupakan kemampuan sebuah perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaannya dibanding perusahaan lain dengan melalui karakteristik dari sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Jadi di sini adanya persaingan tentunya, ya. Jadi bagaimana perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, itulah mereka melakukan competitive advantage, ya. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Kita tahu pada saat ini begitu maraknya dan terus berkembangnya teknologi sangat pesat sekali, ya. Di sini adanya IoT, ya, lalu juga cloud computing dan lain-lain. Nah, itu juga merupakan tantangan dalam berbisnis,
yang artinya perusahaan harus melakukan evaluasi proses bisnisnya menjadi lebih baik agar mampu bersaing dengan perusahaan lain. Nah, ini merupakan 3 alasan kenapa kita harus melakukan analisis dan desain proses bisnis menurut Paul Herman. Kita lihat di sini ada tahapan atau siklus dalam analisis dan desain proses bisnis. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah analisis dan desain. Mendesain meliputi identifikasi bisnis proses dan pemodelan bisnis analisis meliputi validasi, simulasi, dan verifikasi. Dalam tahap ini dilakukan survei terhadap bisnis proses dan lingkungan organisasi serta lingkungan teknis. Berdasarkan hasil survei, bisnis proses diidentifikasi, ditelaah, divalidasi, dan digambarkan dengan bisnis proses model. Lalu yang kedua adalah konfigurasi, meliputi seleksi sistem, implementasi, tes, dan deployment. Adapun yang perlu diperhatikan dalam tahap konfigurasi ini adalah sebelum digunakan sistem, terutama dalam hal aplikasinya, perlu dites apakah sudah berjalan sesuai yang direncanakan atau belum. Lalu pelatihan personel dan migrasi aplikasi jika diperlukan. Pelatihan personel itu perlu ya dan harus dilakukan sebelum kita lanjut kepada migrasi aplikasi dari yang tadinya manual menjadi computerized, yang tadinya konvensional menjadi digital, seperti itu ya. Tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan, meliputi operasional, monitoring, maintenance. Dalam tahap ini, ujian sebenarnya dari sistem benar-benar diuji dalam aktivitas sehari-hari oleh perusahaan. Apakah sistem beserta aplikasi yang dibangun telah benar dan dapat menjalankan bisnis proses dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini, dihasilkan log informasi dari proses yang telah dijalankan sebagai dasar evaluasi di tahap berikutnya. Lalu tahapan yang keempat adalah evaluasi, meliputi penggalian proses dan monitoring aktivitas bisnis. Log informasi yang dihasilkan dievaluasi menggunakan teknik monitoring aktivitas bisnis dan penggalian proses. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi model proses bisnis dan kecukupan dari lingkungan operasional. Nah, itu tadi ya merupakan tahapan dan siklus dalam analisa proses bisnis. Nah, tahapan tersebut itu terus membentuk cycle, dilakukan terus-menerus. Setelah dilakukan evaluasi akan ditemukan poin-poin di mana bisa dilakukan improvement atau perbaikan ya atas proses bisnis yang telah dilakukan. Lalu kembali akan dilakukan desain dan analisis, konfigurasi dan implementasi, dan begitu seterusnya. Ya. Ini dilakukan dengan kurun waktu atau interval tertentu, misalnya untuk per tahunkah, tiap 5 tahunkah, atau setiap 10 tahun, tergantung dari waktu yang telah disepakati bersama dan tergantung pula kepada sizing dan skop perusahaan tersebut tentunya ya. Nah, untuk lebih mempertajam tahapan tersebut, maka akan kita jabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah level enterprise. Di level enterprise ini, kita mengidentifikasi strategi serta visi dan misi instansi atau perusahaan. Ya, bisa diperoleh melalui RENSRA atau rencana strategis masing-masing organisasi. RENSRA itu merupakan rencana strategis perusahaan ya. Biasanya ini merupakan rencana jangka panjang, mungkin bisa 5 atau 10 tahun intervalnya. Dalam RENSRA biasanya terdapat strategi serta visi misi perusahaan mengenai apa sebenarnya tujuan perusahaan tersebut. Produk jasa yang dihasilkan sudah harus dibicarakan di RENSRA itu ya. Kaitannya pelayanan masyarakat dan bagaimana cara pencapaiannya. Yang berikutnya adalah identifikasi struktur organisasi dan tata laksana. Nah, struktur organisasi ini bisa diperoleh
dari jika perusahaan tersebut merupakan milik pemerintah, maka undang-undangnya diatur di dalam peraturan menteri atau peraturan presiden. Dan begitu pun untuk level daerah, itu dikuatkan untuk struktur organisasinya itu dikuatkan dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur atau setingkatnya. Lalu yang kedua adalah level business process level enterprise. Level ini merupakan level yang lebih detail dari level enterprise, di mana mulai dilakukan survei internal instansi untuk mengetahui bisnis proses yang terjadi di dalam instansi meliputi apa saja value chain-nya. Yang ada di dalam instansi meliputi identifikasi proses, aktivitas, dan data. Kemudian dimulailah proses redesign berdasarkan data-data yang ada. Nah, ini untuk melihat data-data ini, sebelumnya kita menggunakan analisa SWOT, gap analysis, dan lain-lainnya. Nanti kita baru bisa tahu itu bagaimana kita harus bertindak ya melalui hasil dari analisa SWOT tersebut. Lalu untuk penentuan value chain, nilai-nilai yang termuat dalam setiap tahapan organisasi baik core maupun support sehingga bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengembangannya bisa menggunakan diagram organisasi, ya, meliputi diagram sistem dari perusahaan. Lalu juga mendefinisikan value chain yang ada dan mengidentifikasi stakeholder yang nanti duduk di dalam struktur organisasi dan job desk-nya. Contoh, dalam suatu value chain dengan 3 core bisnis. Yang pertama adalah core-nya membuat produk baru. Yang kedua memasarkan dan menjual produk. Dan core yang ketiga adalah mendeliver produk. Lalu kita mengidentifikasi aktivitas dan prosedur di dalamnya. Lalu membuat model untuk menggambarkan aktivitas dan prosedur di dalamnya termasuk divisi atau bagian yang mengerjakannya. Nah, hierarki dari penyusunan suatu model dari bisnis proses tersebut di atas bisa digambarkan dengan organizational diagram, bisnis proses diagram, sub-proses activity, prosedur dari suatu aktivitas. Nah, di dalam analisa SWOT, ini yang tadi kita sudah jabarkan di atas, adalah fungsinya untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan peluang improvement atau perbaikan. Dan gap analisis untuk mengetahui proses perbaikan yang dilakukan dan cara untuk mencapainya. Tadi kan kita menggunakan analisis SWOT ya untuk strategi bisnisnya. Karena di dalam SWOT itu nanti kita lihat kelemahan, kekuatan, dan ancaman serta peluangnya yang kita gunakan untuk proses bisnis dalam perusahaan tersebut. Nanti kita kelola. Kita identifikasi dengan menggunakan analisis SWOT. Lalu level yang ketiga adalah implementation level. Dari analisis SWOT yang telah dilakukan serta gap analisis yang tadi kita sudah gunakan, maka akan bisa dilakukan usulan improvement atau perbaikan yang akan dilakukan terhadap bisnis proses yang telah berjalan sekarang. Misalnya ada beberapa aktivitas dan prosedur yang bisa dihilangkan dan diotomatisasikan menggunakan proses IT. Proses ordering, misalnya di proses ordering otomatis via website yang tadinya manual menjadi website, ya, yang tadinya konvensional menjadi digital, ya. Lalu juga pembayaran via internet banking yang langsung terkoneksi dengan perusahaan pengiriman barang dan lain-lain. Nah, ini merupakan dari implementation level. Jadi dari level yang tadinya sederhana menjadi modern seperti itu ya. Nah, ini contoh di organisasi pemerintahan. Dalam proses perizinan, awalnya semua serba manual. Kita tidak bisa memantau proses perizinan kita sampai di mana. Tetapi dengan adanya IT, kita dapat mensubmit persyaratan via website dan mengecek progres perizinan kita secara real time. Setelah ditentukan proses yang bisa diimprove, maka akan dibuat proses diagram yang baru untuk kemudian dibuat lagi detail aktivitas dan prosedurnya.
baru kemudian disosialisasikan secara internal. Setelah dirasa bisa berjalan dengan lancar, sudah melalui tes pengujian ya, baru kemudian dilakukan sosialisasi eksternal kepada para stakeholder. Setelah itu tahapan dalam analisis dan desain proses bisnis ini akan terus berulang sesuai siklusnya, dari mulai mengevaluasi, mendesain dan menganalisis, lalu mengkonfigurasikan hingga kepada implementasi. Dan tidak akan pernah berhenti karena proses untuk mengerjakan sesuatu yang lebih efektif dan efisien akan terus terjadi secara kontinu ya. Jadi untuk improve-nya juga kontinu. Nanti akan ditemukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan yang lebih baik lagi. Nah, kita lihat di sini ada contoh ini bukan contoh di organisasi pemerintah ya, tapi di swasta ya. Kita ambil dari contoh BRITOK ya, dengan membuat makanan yang bergizi, sehat, dan mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, dari contoh BRITOK ini dia membuat dan mengemas suatu produk yang mempunyai ciri khas dan karakteristik tersendiri untuk competitive advance tadi ya. Sifat dasar dan tujuan dari suatu organisasi adalah menciptakan nilai. Organisasi menciptakan nilai dengan menyediakan barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggannya. Seperti contoh BRITOK ini, ya, dia mengemas suatu makanan yang beda dari kemasan BRITOK ya, kemasan roti yang lainnya. Jadi itu merupakan ciri khas yang harus ditonjolkan oleh suatu perusahaan jika ingin produknya dikenal atau dikenal atau diinginkan oleh masyarakat atau customer ya. Kita bicara terkait dengan cost atau biaya, yaitu untuk menciptakan nilai diperlukan cost biaya. Contohnya untuk memproduksi makanan, pabrikan harus membayar berbagai macam sumber daya seperti bahan baku dan tenaga kerja dengan menggunakan biaya atau nilai ya untuk membayar bahan baku tersebut. Margin apa sih? Margin merupakan selisih antara nilai dengan biaya. Konsep penciptaan nilai berlaku pada organisasi berorientasi profit dan organisasi non-profit. Tujuan dari organisasi berorientasi profit adalah memaksimalkan marginnya, jadi membesarkan marginnya itu. Ya, karena kita tahu bahwa jargon daripada perusahaan adalah mengeluarkan biaya yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, jadi tujuan margin adalah itu. Sementara untuk tujuan organisasi non-profit adalah memaksimalkan barang dan jasa yang disediakan dengan sumber-sumber daya yang dimilikinya. Proses bisnis dari barang dan jasa yang tersedia setelah melalui serangkaian proses bisnis. Suatu proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang mengerjakan suatu tujuan bisnis untuk menciptakan suatu produk, ya. Nah, untuk apapun jenis barang dan jasa yang disediakan, setiap organisasi paling tidak memiliki 3 macam proses bisnis, yaitu yang pertama adalah acquisition atau payment process, merupakan proses perolehan atau pembayaran. Lalu yang kedua conversion process atau proses perubahan, dan sell or collection process atau proses penjualan dan atau pengumpulan. Nah, kita lihat di sini dari proses perolehan dan pembayarannya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan, memelihara, dan membayar sumber-sumber daya yang diperlukan organisasi. Contoh sumber daya yaitu sumber daya manusia, pabrik, peralatan, dana, bahan baku, dan lain-lain. Ini merupakan contoh dari sumber daya yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sumber daya diperoleh dari pihak luar seperti pemasok, supplier, ya. Sumber-sumber daya tersebut diperlukan untuk dapat menyediakan barang atau jasa kepada para pelanggan. Kemudian kita lihat dari proses perubahannya, ya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah sumber daya yang telah diperoleh menjadi barang atau jasa yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi prosesnya adalah dari bahan baku
dan bahan setengah jadi sampai kepada produk yang diinginkan oleh si customer. Pada proses ini, bahan baku diubah menjadi barang jadi atau jasa. Proses perubahan sangat beraneka ragam, tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi, teknologi dan sumber daya yang digunakan, peraturan yang berlaku, pemerintahan, lingkungan, atau pelanggan. Jadi ini prosesnya pengaruhnya banyak, ya. Sangatlah sulit untuk menggambarkan suatu proses perubahan yang umum. Pada dasarnya, proses perubahan adalah serangkaian aktivitas yang mengubah barang atau jasa yang diperoleh menjadi barang atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan atau customer. Nah, ini dari proses perubahan. Lalu kita menginjak kepada proses penjualan atau pengumpulan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menjual dan menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan, lalu mengumpulkan pembayarannya. Barang jadi atau jasa yang telah melalui proses perubahan dijual kepada pelanggan yang akan ditukar dengan pembayaran. Biasanya dalam bentuk uang, ya, untuk penukarannya. Adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengantarkan barang atau jasa kepada para pelanggan untuk mendapatkan pembayaran. Pada dasarnya, proses penjualan, pengumpulan merupakan cerminan dari proses bisnis perolehan atau pembayaran. Ketika suatu entitas memperoleh barang atau jasa serta membayarnya, maka ada entitas lain yang menjual barang atau jasa serta mengumpulkan pembayarannya. Itu tadi merupakan proses bisnis, ya. Sekarang kita kepada pengelolaan proses bisnis. Di sini seorang pimpinan organisasi yang levelnya merupakan level top management, ya, bertanggung jawab terhadap pengelolaan proses bisnis tersebut. Aktivitas pengelolaan atau manajemennya dapat dikategorikan menjadi perencanaan atau planning, pelaksanaan atau executing, pengawasan atau controlling, dan penilaian atau pengujian atau evaluating. Ya, ini merupakan tahapan manajemen proses bisnis. Nah, di dalam perencanaan atau planning, ya, pimpinan menentukan sasaran-sasaran bisnis. Pimpinan menentukan prioritas pada proses-proses bisnis yang ada. Pimpinan menyediakan blueprint untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Lalu pimpinan juga harus mengidentifikasi kesempatan dan resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Ini di tahap planning. Lalu tahap pelaksanaan atau executing. Pimpinan menjalankan rencana mereka dengan membagi proses-proses bisnis menjadi beberapa aktivitas yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan breakdown task. Ya. Pimpinan menugaskan para bawahan untuk melaksanakan setiap aktivitas tersebut. Memotivasi para bawahan untuk melakukan tugasnya dengan baik. Dan rencana yang dibuat dengan jelas mungkin sekali akan dilaksanakan dengan baik. Tentunya harus berdasarkan kepada planning yang telah dibuat sebelum pelaksanaan. Ya. Lalu di tahapan pengawasan atau controlling, ini memeriksa hasil dari aktivitas yang dilakukan atau dari keseluruhan proses bisnis untuk melihat apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, atau bahkan melenceng dari prosedur yang sudah ditentukan. Pemeriksaan ini mungkin akan menyebabkan perubahan pada harapan yang ditetapkan atau perubahan pada pelaksanaan aktivitas atau proses bisnis. Yang terakhir adalah penilaian. Secara berkala, pimpinan akan menilai apakah proses-proses bisnis yang dilakukan berhasil mencapai tujuan organisasi atau tidak. Nah, ini nanti dinilai, di assessment, ya, oleh pihak terkait. Hasil dari penilaian tersebut digunakan untuk menyesuaikan rencana, tujuan, atau harapan. Dari penilaian ini akan dievaluasi lagi apakah proses bisnis yang dilakukan ini sudah sesuai dengan harapan atau belum. Nah, sekarang kita melihat pada kejadian proses bisnis atau bisnis proses event.
Suatu proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu proses bisnis dapat terdiri dari beberapa aktivitas. Kejadian atau event merupakan suatu aktivitas tunggal yang terdapat pada sebuah proses bisnis. Ini merupakan kejadian-kejadian proses bisnis, ya. Jenis kejadian dalam proses bisnis ini ada 3 jenis kejadian yang berbeda, yaitu kejadian operasional atau operating event, kejadian-kejadian informasi atau information event, kejadian keputusan atau pengelolaan, atau decision or management event. Kita lihat dari kejadian-kejadian operasional atau operational event merupakan aktivitas operasional yang dilakukan dalam suatu proses bisnis saat menyediakan barang atau jasa bagi pelanggan. Contoh kejadian-kejadian operasional pada proses bisnis atau penjualan atau pengumpulan. Kejadian pertamanya yaitu memasarkan barang. Kejadian kedua menerima pesanan dari pelanggan. Kejadian ketiga mengirimkan barang pesanan. Kejadian keempat menerima pembayaran. Nah, ini merupakan operational event atau kejadian-kejadian operasional dalam proses bisnis. Lalu kejadian-kejadian informasi. Pada kejadian informasi terdiri dari 3 aktivitas, yaitu mencatat data tentang kejadian-kejadian operasional, memelihara data yang penting bagi organisasi, lalu melaporkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan. Lalu untuk kejadian-kejadian keputusan atau pengelolaan, di sini dijabarkan merupakan aktivitas di mana para pimpinan membuat keputusan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian proses bisnis. Tadi yang manajemen proses bisnis tadi, ya. Contohnya, pimpinan memutuskan untuk membuat produk baru, atau malah sebaliknya, mempertahankan produk lama dengan mengevaluasi lagi untuk membentuk produk baru. Atau pimpinan memutuskan untuk membuka sebuah cabang baru bila memang diperlukan untuk mengekspansi, ya. Nah, ini keterkaitan antar kejadian proses bisnis. Ada kejadian-kejadian atau keputusan atau pengelolaan akan menentukan dan memicu kejadian-kejadian operasional. Lalu keterkaitan antar kejadian proses bisnis ini juga menjalankan kejadian operasional akan memicu kejadian informasi untuk mencatat dan memelihara data bisnis. Atau bahkan kejadian-kejadian keputusan atau pengelolaan juga memicu kejadian-kejadian informasi. Atau malah sebaliknya, yaitu saat para pimpinan meminta informasi sebelum mengambil keputusan. Dan begitu seterusnya, ya. Jadi begitulah dimensi dari proses bisnis. Nah, sekarang kita lihat data. Ya. Apa itu data? Data adalah masukan ke dalam sistem informasi, merupakan inputan. Ya. Data merupakan fakta tentang aktivitas bisnis dan proses bisnis. Pada umumnya, data tidak berguna dalam pembuatan keputusan. Jadi ini merupakan inputan data dalam proses sistem informasi. Sistem informasi menangkap data, menyimpannya, menggabungkannya, meringkasnya, dan mengelompokkannya menjadi informasi yang berarti bagi pimpinan untuk membuat keputusan. Jadi untuk informasi yang berguna, itulah yang disebut dengan data. Data bisa dijadikan sebagai inputan untuk mengambil keputusan. Ya, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang telah memiliki arti bagi para penerimanya. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara proses-proses bisnis, proses-proses informasi, dan aktivitas-aktivitas manajemen. Di sini kita ambil studi kasus dari Martabak Bandung. Ya, kita definisikan dulu ini apa itu Martabak Bandung. Martabak Bandung berlokasi di Bandung. Ya, ini pendefinisian lokasinya. Martabak Bandung menyediakan martabak lezat, enak, dan pelayanan yang ramah. Jaminan penyajian dalam waktu 20 menit. Jika terlambat,
pelanggan tidak usah membayar. Pimpinannya sering menghabiskan waktu untuk menganalisa pasar di Bandung, para pesaingnya dan para pelanggannya. Pimpinan membuat keputusan tentang yang akan dicantumkan pada menu. Pelanggan dapat memesan via telepon atau datang langsung ke tempat. Detail pemesanan dicatat pada form pemesanan, bisa rangkap banyak ya, biasanya ada 4 ya, yang telah diberi nomor berurut. Total penjualan dihitung lalu dicatat pada form pemesanan dan disampaikan pada pelanggan. Nah, ini kita lihat studi kasus dari Martabak Bandung ya. Lalu pelanggan membayar dan form pemesanan dicap paid, yang artinya memang sudah dibayar. Juga dicatat detail pembayaran yang dilakukan. Selembar form pemesanan diberikan kepada pelanggan dan pelanggan dipersilakan menunggu. Selembar form pemesanan diberikan kepada koki. Form pemesanan digantungkan pada roda berputar supaya dapat mengetahui urutan pesanan. Jika pesanan sudah siap, martabak akan dibungkus dan form pesanan pada koki akan disimpan di sebuah kotak. Pelanggan memperlihatkan form pemesanan yang sudah dicap paid untuk mengambil pesanan. Form pemesanan dari pelanggan akan disimpan untuk bagian akuntansi untuk dicatat datanya dan martabak akan diberikan kepada pelanggan. Dan ini merupakan dari proses bisnis ya, proses bisnis dan aktivitas bisnis. Nah, sekarang kita lihat dari kejadian-kejadian keputusan pengelolaan di Martabak Bandung adalah setelah kita melihat tadi ya prosesnya, lalu kita mengambil keputusan untuk menganalisa pasar martabak di Bandung, para pesaingnya dan para pelanggannya. Lalu menentukan martabak apa yang akan dicantumkan pada menu sesuai dengan mungkin kuesioner ya, atau mungkin form yang diisi oleh si pelanggan. Kira-kira martabak apa aja yang disukai oleh si pelanggan. Ya. Lalu memberikan pesanan martabak yang tepat pada pelanggan yang tepat pula. Nah, itu solusinya ya. Lalu kita lihat dari sisi kejadian operasional di Martabak Bandung ini, yaitu menerima pemesanan martabak, menerima pembayaran dari pelanggan, membuat martabak, mengemas martabak, lalu memberikan martabak kepada pelanggan. Dan ini merupakan dari event operasional. Ya, lalu kita lihat dari event informasinya, mencatat pesanan pelanggan, menghitung total pesanan, menandai pesanan yang sudah dibayar, memberikan pelanggan selembar form pesanan, memberikan koki selembar form pesanan, lalu mengirimkan form-form pesanan tersebut ke bagian akuntansi. Nah, ini merupakan kejadian-kejadian informasinya dari proses bisnis Martabak Bandung. Nah, kejadian-kejadian informasi yang mungkin dipicu oleh kejadian-kejadian keputusan atau pengelolaan bisa membuat laporan analisa pelanggan, membuat laporan penjualan berdasarkan jenis martabak, membuat analisa keuntungan kotor atau gross margin, membuat laporan kerugian penjualan akibat jaminan 20 menit penyajian tadi ya. Jika 20 menit tidak sampai ke pelanggan, maka free. Gitu tadi kan ya. Nah, itu tadi pembahasan pertemuan 4 tentang proses bisnis. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa diajukan ke e-learning kita di My Al Musa Mandiri.